Baik, sekarang saya akan menjelaskan praktikum ya untuk bagian sel atau penjualan. Oke, sekarang kalian bisa install dulu aplikasi Mayem Kontik versi 19 ya. Hai, bertemu lagi dengan saya Swaida di channel Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Oke, hari ini saya akan membahas materi tentang sales atau penjualan. Ya, materi sebelumnya yaitu kita telah membahas tentang inventory atau persediaan barang. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan materi tentang sales yaitu penjualan. Oke. Sebelum kita masuk ke apa itu sales atau penjualan, pembahasannya yaitu mengenai aplikasi komputer akuntansi, aplikasi yang digunakan yaitu menggunakan Mayem versi 19. Sel yaitu berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak bukti transaksi serta laporan transaksi alias penjualan barang dan jasa. Penjualan atau sale ialah jumlah penjualan seluruh barang-barang yang merupakan usaha pokok dari sebuah perusahaan. Jika perusahaan merupakan perusahaan dagang, maka penjualan perusahaan itu adalah hasil penjualan dari barang-barang dagangan yang dijual oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok atau supplier dan menjual kembali ke konsumen atau ke pelanggan akhir tanpa merubah wujud barang yang kita beli sebelumnya dari pemasok atau supplier. Salah satu contoh yang biasa kita temui ialah seperti toko kelontong, supermarket, atau yang di sini seperti di Alfamart, Indomaret, ataupun Chandra. Kemudian, dari kegiatan kedua jenis usaha tersebut adalah membeli barang kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan dari pemasok atau dari supplier dan menjual kembali ke konsumen atau pelanggan. Akuntansi pada perusahaan dagang sama halnya dengan perusahaan jasa. Jadi tidak ada bedanya antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, semua transaksi harus dicatat dalam bentuk jurnal, baik itu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, ataupun jurnal pengeluaran kas, dan kemudian dicatat secara periodik. Dilakukan dalam pembukuan ke dalam rekening-rekening buku besar. Sedangkan transaksi pada perusahaan dagang ialah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalkan seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya lainnya. Contohnya biaya listrik, biaya peralatan, dan biaya lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu di dalam penjualan atau sale terdiri dari ada pemesanan penjualan, kemudian penjualan kotor atau bruto. Selanjutnya ada retur penjualan apabila barang yang kita beli itu bisa kita retur atau kita kembalikan jika rusak. Selanjutnya yaitu ada potongan penjualan atau diskon. Kemudian ada penjualan bersih dan ada pemberian pajak untuk barang yang kita beli atau kita jual, yaitu ada pajak pertambahan nilai PPN. Baik, sekarang saya akan menjelaskan praktikum ya untuk bagian sale atau penjualan. Oke, sekarang kalian bisa install dulu aplikasi Mayem Kontik versi 19 ya, untuk mengerjakan transaksi sale atau penjualan. Di sini saya sudah punya soal transaksinya, yaitu dimulai dari pesanan. Tadi saya sudah jelaskan teorinya, ada pesanan penjualan, kemudian ada juga soal pengiriman barang, lalu ada pengembalian barang atau tadi saya sebut namanya retur penjualan, jika barangnya ada yang rusak, ya.
Kemudian terakhir ada nanti pelunasan piutang atau pelunasan penjualan dari toko Sinar yang setelah dikurangi retur. Baik, langsung saja kita praktekkan soalnya. Oke. Untuk soal pesanan pembelian, kita input di enter cell, kemudian pilih order. Ya. Di sini ada order dan invoice. Kalau untuk soal pesanan kita pilihnya order, ya. Kalau untuk soal penjualan tunai, penjualan kredit, kita pilihnya invoice, ya. Jangan sampai ketukar. Kalau order atau pesanan pilihnya order. Kalau udah penjualan tunai, baik itu kredit, pilihnya invoice, ya. Oke, karena ini soalnya mengenai pesanan penjualan dari toko Sinar dengan barang tersebut pada tanggal 3, pesanan penjualan berarti statusnya kita ubah ke order. Oke, kita pilih customer-nya toko Sinar. Ya, kemudian tanggalnya kita lihat di soal. Di sini ada tanggal 3. Kita ketik di date 03 bulan 1 tahun 2021. Customer PO ini nomor PO-nya. Bisa kita isi P002 misalkan, karena tadi sebelumnya sudah ada transaksi. Saya sudah inputkan transaksi sebelumnya. Jadi kita lanjutkan P002. Nah, untuk customer PO ini dia nggak otomatis kita buat sendiri. Namun kalau nomor invoice, ini otomatis sudah bawaan dari my accounting-nya. Ya, ini sebenarnya pilihan, opsional, boleh kalian isi, boleh tidak. Ya, namun kalau untuk date atau tanggal itu wajib diisi sesuaikan dengan soal transaksinya. Ya, oke. Kemudian kita inputkan barang yang dijual 10. SIP itu ialah jumlah barang yang dijual 10 untuk motherboard. Kita pilih motherboard. Price-nya nanti sudah ada, ya. Harga ini akan tampil apabila kalian sudah menginputkan harga di stok atau di persediaan barang, ya. Selanjutnya 10 untuk barang. Nah, apa ini? Kita lihat keyboard. Oke. Jobnya boleh kosongan aja, entengnya teks ini adalah pajak, ya. Di soal tidak ada pajak. Berikan ent non taxable, biarin aja. Kemudian ini ialah ongkos angkut. Apabila ada ongkos angkut, berikan. Misalkan ongkos angkutnya 10.000. Ya. Dari 10.000, ini kita beri ent aja, tidak ada pajak. Kasih ent. Untuk sebelah sini kosongan aja, tidak perlu diisi. Ya. Kemudian di jurnal memo, ini wajib diisi. Oke, karena soal transaksinya tentang pesanan, berarti memonya kita isi aja pesanan penjualan dari toko Sinar. Ya, sesuaikan dia customer-nya siapa. Jangan customer-nya Barokah, memonya toko Sinar, kan nggak sama gitu ya. Jadi sesuaikan dengan customer-nya siapa. Pay today jangan diisi apabila penjualannya belum dibayar. Karena statusnya order, kita lihat soalnya, baru dipesan, berarti belum ada transaksi pembayaran, pay today-nya masih kosong. Ya, cash-nya kosongkan, atau metode pembayarannya kosongkan, karena dia belum bayar. Jadi, kita isi sampai dengan memo saja. Ya, kalau sudah di-input, kita record. Oke. Cancel. Nah, untuk melihat transaksi yang sudah kita inputkan untuk invoice, untuk pesanan atau order, lihatnya di sel register. Ya. Pilih order. Nah, ini masuk ya. Untuk tanggal 3 bulan 1 2021 bisa kita buka. Oke. Masuk ya untuk transaksinya 10 motherboard, 10 keyboard. Belum ada pembayaran, makanya di sini balance due-nya masih ada nilainya, ya. Kalau misalkan balance due-nya sudah 0, berarti transaksinya sudah lunas, sudah terbayarkan. Karena ini belum, jadi masih ada balance due-nya, masih ada nilainya.
Oke, sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya. Tanggal 4 dikirim pesanan ke toko Sinar atas transaksi tanggal 3. Transaksi dikirimkan pesanan ini bisa kita jadi satukan langsung ke transaksi invoice atau penjualan, ya. Untuk mengubahnya itu pilih enter cell, kemudian panggil customer-nya. Tadi toko siapa? Toko Sinar. Oke, di sini ada 2 riwayat pesanan dari toko Sinar, ya. Yang kita inputkan barusan itu tanggal 3, berarti kita pilih yang tanggal 3. Jangan sampai salah pilih ya. Kemudian pilih use cell. Lalu tanggalnya jangan lupa diganti tanggal pengiriman barangnya tanggal berapa? Tanggal 4. Ya. Kenapa harus diganti tanggal? Biar bisa membedakan ini transaksi tentang pesanan atau transaksi pengiriman barang atau transaksi pelunasan pembayaran, misalkan seperti itu ya. Jadi tanggal wajib diubah sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, kemudian selain tanggal, kita ubah memonya. Karena di tanggal 4 ini bukan tentang pesanan lagi, tapi dikirim pesanan atau bisa diubah statusnya ke penjualan. Ya. Dikirimkan pesanan penjualan ke toko Sinar. Oke. Oke, biarkan 10.000 ongkos angkutnya. Nah, untuk pengiriman barang bisa kita gabungkan statusnya atau kita ubah langsung dari order ke invoice. Bagaimana mengubahnya? Di bawah memo itu ada invoice. Nah, ini ya ada icon invoice, itu silakan diklik. Icon invoice-nya kita klik ya. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi invoice dan berwarna biru. Ya, berarti ini statusnya udah bukan order lagi, tapi udah berganti ke invoice atau penjualan. Nah, kita lihat di transaksi tanggal 4, apakah transaksi pengiriman barang ini sudah sama pembayarannya? Belum ya, baru dikirimkan pesanan saja. Jadi belum ada kata untuk pelunasan, belum ada. Ya, berarti dia hanya statusnya pengiriman barang. Oke. Berarti balance due-nya masih ada nilainya. Record. Oke, di sini ada tulisan back order. Perhatikan back order itu ialah barang yang kita jual itu sudah kosong. Yang kita jual itu 10 motherboard ke toko Sinar, sedangkan stoknya kosong. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, berarti kita harus input dulu barang motherboard-nya, atau kita melakukan pembelian dulu ke supplier. Oke, kita ubah aja barangnya untuk barang lain ya. Atau misalkan kita ganti satu aja deh. Oke, kita record. Oke. Nah, cancel. Kita lihat lagi di sel register. Open invoice. Nah, masuk nih ya. Oke. Ini saya ubah satu karena tadi barangnya tidak cukup. Harusnya kita ngirimnya 10 ya. Tapi dikirimnya hanya satu. Tadi ada tulisan back order, itu karena stoknya tidak tersedia. Ya, tidak apa-apa, kita ubah satu aja. Ya. Sudah masuk ke open invoice. Oke, soal selanjutnya di tanggal 8 dikembalikan ke toko Sinar atas transaksi tanggal 3, yaitu barangnya karena rusak. Yang rusak itu misalkan tadi barang yang kita beli satunya rusak, ya, itu kita kembalikan. Nah, untuk menginput retur penjualan, masuknya ke enter cell, lalu panggil toko Sinar, ya. Kita ganti tanggal returnya tanggal berapa? Tanggal 8. Misalkan 08 bulan 1 2021. Misalkan kita retur min 1 motherboard.
ya. Untuk ngeretur barang jangan lupa tambahkan min di stripnya, ya. Min maksudnya strip tanda min itu di SIP-nya. Jadi sebelum angka 1 kita tambahkan min dulu, ya. Lalu pilih motherboard. Oke. Ongkos angkutnya tidak perlu diisi. Jadi yang dikembalikan hanya satu barang dan memonya diisi mengenai retur penjualan. Oke, retur penjualan atau dari toko Sinar. Oke, di retur penjualan kita lihat apakah sudah bayar, belum ya. Belum ada pelunasan di tanggal 8. Jadi hanya meretur, hanya mengembalikan barang yang rusak. Oke. Untuk penginputan barang yang rusak saya jelaskan kembali. Sama di enter cell, kemudian yang membedakan hanya di SIP-nya. Di SIP-nya tambahkan simbol min ya atau kurang. Kalau sudah di-record, cancel. Nah, kita lihat returnya masuk atau tidak. Pilih di cell register ya. Kemudian pilih retur. Nah, masuk nih ya. Untuk satu barang motherboard. Oke. Soal selanjutnya, di sini ada di tanggal 10 ada pelunasan piutang dari toko Sinar, ya, setelah dikurangin retur. Jadi, apabila dia ingin membayar pelunasan piutangnya, harus dikurangin retur dulu. Kalau nggak dikurangin retur, berarti returnya tadi barang yang diretur itu harus dibayar juga. Sedangkan barang yang diretur dikembalikan, berarti kan tidak jadi beli. Ya. Jadi kita kurangin returnya dulu, baru dibayar yang keyboardnya saja. Ya, oke, kita kurangin retur, masuk ke retur and credit, kemudian pilih play to sell. Pilih play to sell. Nah, yang diretur di sini hanya 1.250.000 atas transaksi tanggal 4. Ya, tanggal 4 kan tadi nih, tanggal 4 ya dikirim pesanan. Oke, kita ganti tanggalnya dulu, tanggal returnya tanggal berapa? Tanggal 8. Kita ubah ke tanggal 8. Memonya jangan lupa diganti tentang pengurangan retur. Pengurangan retur penjualan. Oke. Totalnya sebesar 1.260.000. Ini diklik credit mode-nya. Kemudian letakkan kursornya di tanggal 4, di bond plate tanggal 4. Nah, jadi nilainya akan pindah ya. Akan pindah dan sama sebesar credit mode. Lalu di enter sehingga nanti out of balance-nya 0 dan ini harus 0. Apabila tidak 0 berarti tidak balance antara yang dikurangi dengan yang harus dibayar nanti ya. Kemudian pilih record. Nah, nanti returnya akan kosong karena sudah kita kurangi ya. Selanjutnya, tadi sudah input pesanan, sudah input retur ya, dan sudah dikurangi retur juga. Selanjutnya yaitu ada pelunasan. Nah, setelah ini baru kita bayar. Kita bayar piutangnya dari toko Sinar. Untuk membayar pelunasan piutang, itu masuk ke receipt payment. Kemudian pilih kas-nya. Jadi gini, pada saat customer bayar pelunasan piutang ke kita, nanti uang kas yang masuk itu mau masuk di mana? Boleh masuk di kas harian, kas kecil, kas di bank juga boleh. Nah, ini sebenarnya opsional. Opsional perusahaan ya, boleh pilih misalkan masuk ke kas harian boleh. Nah, di sini ada jumlah sisa kas kita. Saldonya ada 27.010.000. Atau misalkan masuk ke kas kecil deh, yang saldonya cuma 6 juta juga boleh. Ya, sehingga nanti kas kecil akan bertambah sebesar dari toko Sinar bayarnya berapa, gitu ya. Kita panggil toko Sinarnya yang mau bayar piutangnya. Kita lihat tanggal berapa dia bayar, tanggal 10. Berarti ini kita ubah tanggal 10.
bulan 1. Oke. Kemudian pakai cash saja metode pembayarannya. Memonya bisa ganti pelunasan piutang dari toko Sinar. Nah, dia ingin bayar di tanggal 4. Yang tadi kita inputkan awal, tanggal 4 ya. Bayarnya sebesar total due. Lihat di tanggal 4, total due-nya berapa? 3.900.000, 4.800 ya. Berarti kita inputkan di sini di mon receipt ya. 39.4.800. Oke. Nah, kita enter, nanti kita inputkan lagi di mon plate. Jadi kita pindahkan ya. Di mon receipt ini pindahkan ke sini, kemudian di enter, sehingga nanti out of balance-nya juga 0. Jadi sama, sebenarnya prosesnya sama pada saat kalian mengurangi retur ya. Proses sama dengan pelunasan piutang ya. Oke, kalau sudah di record. Oke, di sini ada perintah. Transaksi ini, bukti transaksi pelunasan piutangnya akan di-print sekarang atau nanti ya. Kalau mau di-print sekarang, kita print sekarang. Kalau tidak, nanti saja. Ya, print letter aja. Oke, cancel. Sekarang kita akan lihat transaksi yang sudah kita input barusan. Sell. Nah, di date form ini jangan lupa kita ubah awal periode tanggalnya. Tanggal 1 bulan 1 2001 dan sampai akhir periode. Kalau akhir periode itu sampai 31 bulan 12 ya. Dan di tahun yang sama. Nah, nanti semua transaksi yang kita inputkan nanti masuk ke sini. Ini khusus sell aja atau penjualan. Ini resip untuk pelunasan piutang atau penerimaan pendapatan juga bisa ada di sini. Purchase, inventory, ya. Dan di sini masuk ke jurnal umum. Nah, tadi yang kita inputin di sini ada di sel. Kita lihat ya, toko Sinar, tanggal. Nah, ini retur masuk sini. Nah, ini retur. Ya. Jadi melihat transaksi yang sudah kita inputkan itu ada di transaksi jurnal. Oke. Nah, itu adalah transaksi untuk penjualan kredit. Ya, dimulai dari pesanan, kemudian dikirim barang, dikembalikan apabila ada barangnya rusak, yaitu retur penjualan, dan terakhir ada pelunasan piutang. Kalau misalkan untuk order atau pesanan atau penjualan kredit, prosesnya agak panjang ya, dimulai pesanan, kemudian retur dulu, dikurangin dulu dengan retur, baru dia ada pelunasan piutang. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk penjualan tunai ya. Tadi penjualan kredit sudah dibahas, sekarang penjualan tunai. Untuk penjualan tunai masih sama, kita input di enter cell ya. Kemudian pilih yang invoice ya. Kalau tunai pasti pilihnya invoice ya. Kalau sebenarnya juga bisa sih order juga, apabila dia transaksinya langsung bayar juga bisa ya. Tapi saya contohkan itu yang invoice saja. Kemudian kita pilih toko Barokah misalkan, dan tanggalnya misalkan kita ubah ke tanggal 20. Oke. Customer PO-nya bisa kita ganti atau kita isi P003. Sip, jumlah yang dibeli misalkan 1 untuk barang printer, kemudian 3 untuk barang flash disk. Oke. Totalnya 1.680.000. Tidak perlu ada ongkos angkut ya, mereka jadi kosongkan saja. Dan tidak perlu juga ada pajak. Ya. Kasih NT. Kalau tidak ada pajak, berikan NT saja. Ya. Kalau mau diberikan pajak, tinggal kita pilihkan ya, mau pajak ya pakai yang mana di sini ya. Lalu
Total amount-nya di sini 1.680.000 kita isi di pay today. 1.680.000. Oh, kelebihan ya. Nah, ini ya, kalau kelebihan angka nilainya akan berubah jauh sekali. Jadi hati-hati pada saat kalian input data saldo ataupun akuntansi ya. Payment metodenya kita berikan cash saja. Nah, pay today, pada saat pay today diisi, nanti balance due-nya akan 0. Ya. Jadi transaksi apabila transaksinya sudah lunas atau sudah bayar, atau penjualan tunai, itu pay today-nya wajib diisi. Ini yang membedakan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Ya. Penjualan kredit, pay today-nya tidak perlu diisi, karena dia belum bayar. Apabila penjualan tunai, itu wajib diisi sebesar total amount. Ya. Kemudian kita ganti memonya ke penjualan penjualan tunai dari toko Barokah. Oke, ya. Kalau sudah kita record. Nah, kalau ada seperti ini, pengecekan bahasa Inggrisnya di-ignore all aja. Nah, record, cancel. Nah, kita cek di transaksi jurnal. Apakah ada di tanggal 20 penjualan tunai dari toko Barokah. Nah, ini masuk ya di sini. Oke. Nah, ini fungsinya di My Accounting ya. Jadi kita tidak perlu susah payah mencatat transaksi penjualan, pembelian, atau pendapatan, pengiriman uang, dicatat ke dalam buku besar atau buku biasa konvensional, itu kan ribet ya. Kalau kita nginputnya di aplikasi, contohnya ini My Accounting, semuanya akan terrecord otomatis. Ya, dan kita tidak perlu memikirkan mana lagi yang masuk debit, mana lagi yang masuk kredit ya. Karena di My Accounting akan menginputkan sendiri yang akun mana yang di debit dan akun mana yang di kredit. Namun kita harus hati-hati pada saat penginputan saldonya. Contohnya seperti tadi ya, yang harusnya 1.680.000 jadi 16.800.000. Ya. Oke, sekian itu materi mengenai penjualan tunai dan penjualan kredit. Pertemuan selanjutnya saya akan bahas mengenai purchase atau pembelian tunai dan pembelian kredit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.